Perkenalkan, nama saya Gabriela Berusinuraya, NIM 111702449 dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan tentang laporan asesmen dan penanganan risiko usaha di perusahaan King Kong Flames Yogyakarta. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan King Kong Flames. King Kong Flames sendiri didirikan oleh Andre Handoko pada tahun 2011 yang berlokasikan di gedung Didaktos Duta Wacana, dan juga dia berdiri di bidang aksesoris komputer dan printing shop. Target utamanya adalah mahasiswa dan mahasiswi, dosen, karyawan UKDW. Sistem penjualannya offline dan online, dan produk yang dijual adalah aksesoris komputer, jasa printing, peralatan ATK, snack, dan juga minuman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang historis risiko. Terjadi kesalahan dalam pembelian barang, kemudian kerusakan mesin print dan komputer, keterbatasan barang dan jasa, munculnya kompetitor baru yang menyediakan produk yang sama, adanya kompetitor yang membuat harga yang lebih murah dibandingkan dengan King Kong Flames, dan adanya COVID-19 di Indonesia, membuat pemerintah Yogyakarta melarang adanya perkuliahan tatap muka sehingga menyebabkan kampus menjadi sepi dan bahkan tidak ada pengunjung. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan secara drastis karena target utama King Kong adalah aktivitas kampus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran risiko. Yang pertama ada level kriteria dampak. Jadi dampaknya di sini terbagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama ada sangat rendah di posisi 1, rendah di 2, menengah di 3, tinggi di 4, sangat tinggi di 5. Biaya kerugiannya adalah sangat rendah 1 rupiah 0 rupiah. Waktu keterlambatannya itu kurang dari 1 minggu. Kemudian dampak yang kedua rendah, biaya kerugiannya 0 sampai dengan 500.000, waktu keterlambatannya 1 sampai 3 minggu. Dampak yang menengah ketiga yaitu biaya kerugiannya 500.000 sampai dengan 5 juta rupiah, waktu keterlambatannya 3 sampai 5 minggu. Kemudian dampak yang keempat adalah tinggi, biaya kerugiannya 5 juta sampai dengan 50 juta, waktu keterlambatannya 6 sampai 8 minggu. Dan yang dampak terakhir sangat tinggi adalah biaya kerugiannya lebih dari 50 juta, waktu keterlambatannya lebih dari 8 minggu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang level kriteria frekuensi. Level kemungkinannya juga terbagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama adalah hampir tidak terjadi, yang kedua jarang terjadi, yang ketiga kadang terjadi, yang keempat sering terjadi, dan yang kelima hampir sering terjadi. Persentase dalam 1 tahun dapat dilihat di sini, X sama dengan kurang dari ataupun sama dengan 5%. Begitu juga seterusnya, jarang terjadi dari 5% atau sampai dengan kurang dari 10%. Yang kadang terjadi adalah 10% sampai dengan kurang lebih 20%. Yang keempat sering terjadi 20% sampai dengan kurang lebih 50%, dan yang hampir sering terjadi adalah lebih dari 50%. Kemudian kita masuk di pemetaan risiko. Di sini dapat kita lihat bahwa area penerimaan risikonya itu berada di kemungkinan 2 dan dampak 1. Jarang terjadi dan tidak signifikan. Kemudian area risiko yang ditimigasi berada di angka 12, yaitu kemungkinan 3 dan dampak 4 signifikan. Artinya kadang terjadi dan signifikan. Saya akan menjelaskan tentang analisa risiko. Yang pertama adalah risiko operasional. Sasaran adalah proses dan sistem. Sumber risikonya terbagi menjadi 3, yaitu indikator kerugian, komitmen, dan penyelarasan. Indikator kerugian, peristiwanya salah dalam menghitung biaya pembelian barang-barang, penyebabnya tidak memasukkan biaya barang yang dibeli, dampaknya 3, frekuensinya 2, level risikonya 6, prioritas penanganannya yang kelima, keputusan penanganan risikonya ya. Sumber risiko yang kedua adalah komitmen, peristiwanya terlambat dalam memberikan barang dan juga jasa yang diminta oleh pelanggan, penyebabnya sulit menemukan barang dan juga belum dapat melayani permintaan jasa dengan cepat, dampaknya 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya 6, keputusan penanganannya ya. Sumber risiko yang terakhir adalah penyelarasan bisnis, peristiwanya adanya kesalahan dalam memberikan harga pada barang dan jasa yang diberikan, penyebabnya adalah kurang teliti saat menyebutkan harga, dampaknya 3, frekuensinya 2, level risikonya 6, prioritas penanganannya 7, keputusan penanganan risikonya ya. Kemudian sasaran risiko operasional yang kedua adalah risiko strategi. Sumber risikonya adalah strategi yang salah, peristiwanya tidak melakukan strategi yang dapat melayani pelanggan dengan cepat dan tepat, penyebabnya adalah tidak adanya strategi yang tepat yang dapat diterapkan. Kemudian dampaknya ada 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya yang ke-8,
keputusan penanganan risikonya ya. Sumber risiko yang kedua adalah keterbatasan. Peristiwanya adalah terlambat dalam penyusunan rencana pembelian barang-barang yang akan dibeli untuk dijual sehingga barang yang dijual tidak tersedia. Penyebabnya tidak memiliki perencanaan barang belanja. Dampaknya 3, frekuensinya 2, level risikonya 6, prioritas penanganannya. Yang ke-9, keputusan penanganan risikonya ya. Sumber risiko yang ketiga adalah peralatan. Peristiwanya di komputer dan juga mesin print yang kadang mengalami gangguan. Penyebabnya terjadinya error pada komputer dan juga kehabisan tinta mesin print. Dampaknya 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya 10, keputusan penanganan risikonya ya. Sumber risiko yang keempat adalah reputasi. Peristiwanya memiliki jenis bisnis yang sama. Penyebabnya terdapat saingan yang memiliki jenis bisnis yang sama. Dampaknya 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya 11, keputusan penanganan risikonya iya. Kemudian sasaran risiko operasional yang ketiga adalah human error. Sumber risikonya yaitu pertama adalah kesalahan pesanan. Peristiwanya salah memberikan pesanan yang diminta oleh konsumen. Kemudian penyebabnya adalah kurang fokus dalam memberikan layanan. Dampaknya 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya yang ke-12, keputusan penanganan risikonya iya. Sumber risiko yang kedua adalah tidak teliti. Peristiwanya adalah karyawan yang kurang teliti dalam mengerjakan pekerjaan. Penyebabnya adalah karyawan kurang teliti. Dampaknya adalah 3, frekuensinya 2, level risikonya 6, prioritas penanganannya 13, keputusan penanganan risikonya iya. Kendala karyawan. Sumber risiko kendala karyawan. Peristiwanya tidak sengaja merusak pekerjaan yang sedang dilakukan. Kurangnya pengarahan terhadap karyawan bagaimana seharusnya melakukan pekerjaan tersebut. Dampaknya adalah 3, frekuensinya 2, level risikonya 6, prioritas penanganannya 14, keputusan penanganan risikonya iya. Kemudian sumber risiko yang keempat adalah kemampuan membayar gaji karyawan. Peristiwanya adalah perusahaan merumahkan karyawan. Penyebabnya adalah adanya COVID-19 membuat banyak kerugian yang terjadi sehingga perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan. Dampaknya adalah 2, frekuensinya 2, level risikonya 4. Prioritas penanganan adalah 18, keputusan penanganan risikonya iya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sasaran risiko ekonomi. Yang pertama adalah mikroekonomi. Sumber risikonya adalah harga. Peristiwanya permintaan barang dan jasa yang menurun. Penyebabnya adalah harga yang dijual untuk produk dan jasa yang lebih mahal daripada toko serupa lainnya. Dampaknya 2, frekuensinya 2, level risikonya 4, prioritas penanganan 19, keputusan penanganan risikonya iya. Kemudian sumber risiko yang kedua adalah tingkat harga. Peristiwanya adalah tidak sesuai dengan harga yang di pasaran. Penyebabnya adalah harga dari kebutuhan King Kong Flames selalu berubah-ubah. Dampaknya 2, frekuensinya 2, level risikonya 4, prioritas penanganannya 20, keputusan penanganan risikonya iya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sasaran standar hidup. Sumber risiko yang pertama adalah produk yang tidak terbeli. Peristiwanya adalah harga produk barang-barang yang dibutuhkan kurang terjangkau. Penyebabnya tidak mendapatkan keuntungan. Dampaknya 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya 15, keputusan penanganan risikonya iya. Kemudian sumber risiko yang kedua adalah tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Peristiwanya adalah konsumen tidak mampu membeli barang-barang yang ditawarkan oleh King Kong Flames karena merasa bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah di tempat lain. Penyebabnya adalah tidak mendapatkan keuntungan dan juga permintaan menurun. Dampaknya 2, frekuensinya 3, level risikonya 6, prioritas penanganannya 16, keputusan penanganan risiko iya. Kemudian saya akan menjelaskan risiko keuangan. Sasaran yang pertama adalah perdagangan. Sumber risikonya adalah mengontrol keuangan bisnis. Peristiwanya tidak dapat mengontrol keuangan yang ada di King Kong Flames. Penyebabnya kebangkrutan pada King Kong Flames. Dampak 3, frekuensi 2, level risiko 6, prioritas penanganan yang ke-17, keputusan penanganan risiko ya. Sumber risiko yang kedua adalah perancangan penjualan. Peristiwanya salah menentukan harga. Penyebabnya tidak mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Dampaknya 3, frekuensinya 3, level risikonya 9, prioritas penanganannya 4, keputusan penanganan risiko ya. Kemudian sasaran selanjutnya adalah keuntungan. Sumber risikonya penurunan keuntungan yang drastis. Peristiwanya adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kampus diliburkan. Penyebabnya mengalami kerugian yang cukup besar. Dampaknya 4, frekuensi 4, level risiko 16, prioritas penanganannya yang pertama, keputusan penanganan risiko ya. Kemudian sasaran yang terakhir adalah keuangan. Sumber risikonya berkurangnya modal yang harus digunakan.
kemudian peristiwanya harus menggunakan modal karena tidak mendapatkan keuntungan lagi. Penyebabnya adalah adanya COVID-19 membuat kerugian pada King Kong Flames. Dampaknya 3, frekuensinya 4, level risikonya 2, penanganannya 3, keputusan penanganannya risikonya 2. Ya. Kemudian sumber risiko yang terakhir adalah hutang. Peristiwanya harus membayar hutang, penyebabnya karena tidak bisa membayar hutang akibat kerugian yang ada. Dampaknya 4, frekuensinya 4, level risikonya 16, prioritas penanganannya 2, keputusan penanganan risikonya ya. Dari data di atas dapat disimpulkan level risiko yang pertama, risiko operasional menjadi 6,1, level risiko ekonominya 5,00, level risiko keuangan 12,50. Kemudian saya akan menjelaskan tentang evaluasi resiko. Level risiko yang pertama ada yang tinggi, 1, diperlukan tindakan untuk mengelola resiko. Kemudian level risiko sedang ada 1, diambil tindakan jika sumber daya tersedia. Kemudian level risiko rendah ada 4, diambil tindakan jika diperlukan. Kemudian level risiko sangat rendah ada 2, tidak diperlukan tindakan. Kemudian di sini ada penanganan risiko. Yang pertama adalah risiko operasional. Harus teliti ketika melakukan perhitungan, memastikan agar menemukan barang dengan cepat dan juga melayani dengan gesit. Mengecek terlebih dahulu, kemudian menghitung dengan benar sehingga tidak terjadi lagi kesalahan. Membuat strategi cara melayani yang cepat dan tepat agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Mulai melakukan perencanaan, mencatat barang yang sudah habis, kemudian langsung berbelanja. Selalu melakukan pengecekan komputer dan mesin print sebelum digunakan. Memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menciptakan reputasi yang baik di kalangan konsumen. Fokus dalam bekerja, kemudian mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh konsumen, memberikan arahan kepada karyawan agar lebih fokus dan juga teliti dalam melakukan pekerjaan, memberikan pengarahan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang akan disebabkan, kemudian memberikan pengertian kepada para karyawan untuk sementara berada di rumah lebih dahulu, kemudian akan dipanggil kembali jika COVID sudah mulai menghilang. Kemudian untuk penanganan risiko ekonomi yaitu membuat harga produk lebih terjangkau, melakukan perencanaan keuangan dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, membuat potongan harga ataupun diskon, membuat harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada risiko keuangan, memberikan pengingat untuk membayar hutang terlebih dahulu, membuat price list yang lebih jelas lagi, menjual semua barang-barang dengan harga modal untuk menutupi kerugian, membuat list barang yang paling dibutuhkan dan yang paling laku di masa pandemi. Kemudian yang terakhir ada membayar hutang terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan bisnis. Di sini ada pengendalian risiko. Jadi risiko operasional itu berada di angka 6, kemungkinan 3, dan juga dampak 2, yang artinya kadang terjadi dan juga minor. Yang kedua ada risiko ekonomi di 6, di kemungkinan 2 dan juga dampak 3, yang artinya jarang terjadi dan juga moderat. Yang ketiga ada risiko keuangan, itu berada di poin 12, kemungkinannya 3 dan juga dampaknya 4, artinya kadang terjadi tetapi signifikan. Artinya adalah penanggung jawab dari risiko yang terjadi pada perusahaan adalah owner sendiri. Kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya adalah manajemen risiko merupakan cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Dengan adanya hal tersebut, kita dapat mengurangi dampak negatif dan menghindari risiko. Rekomendasinya adalah suatu bisnis harus mampu mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko dalam setiap masalah ataupun peristiwa yang terjadi. Setiap risiko-risiko yang ada, perusahaan harus mampu mengedepankan risiko yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan level risikonya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.